Lillahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja, selamat siang teman-teman sekalian. Kita tidak ngaji tapi cangkruan, dan lebih banyak nanti sharing atau tanya jawab seperti kemarin di Kalibokor Pak Eko ya. Kita kalau salah dilingno, kalau tanya saya jawab. Dan alhamdulillah kemarin saya diajak Mas Ardi, Mas Yunus, Pak Concon ke rumahnya Mas Rudi yang lain, Rudi Vietnam, Rudi Berbo. Saya diajak ke villa mana itu, ke Villa Batu yang isi pengarahan anak-anak kelas 1C. Kelas 1C. Ya alhamdulillah ini kepada tuan rumah Pak Rudi juga atau Mas Rudi, kemudian Mbak Ririn yang punya hajat ya. Kalau saya lihat wajahnya teman-teman ini ciri-ciri wajah ahli surga. Kok tahu Pak ciri-ciri wajah ahli surga? Roto-roto ciri-ciri ahli surga itu roto-roto lambene ombo-ombo. Kok iso ombo-ombo, ono masalah apapun berarti syukur biasanya. Oleh rezeki ini alhamdulillah, sepedaan bane bocor alhamdulillah. Ojone diundang kabeh gak diundang, dek gak diundang alhamdulillah. Itu rata-rata wong ahli surga makane tuwuk ngomong alhamdulillah, rata-rata lambene ombo-ombo. Dan senyum ke kanan ke kiri itu podo. Ya. Jadi ke kanan 5 cm, ke kiri 5 cm itu ahli surga. Tapi nek ahli surga biasanya ahli neraka lambene ciut-ciut. Ono apa-apa mecucu gak diundang. Itu makanya saya lihat ciri-ciri ini wis ketok ya, makanya. Dan untuk siang hari ini tuh saya nggak siap materi, tak kira undang saya teko terus ana sing ceramah. Karena enggak ya, saya minta tadi judulnya kuai. Makanya saya jari ini bulan Maulud disebutno bulan jadi untuk arahnya ke sana nanti lah, itu yang nyanyi nanti dibanding-banding ke Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih bisa ketemu. Dan saya masih ingat pengajian di sini. Kemudian habis pengajian ke sini kita ke rumahnya Jenglita. Saat itu apa namanya, Akiko atau apa, itu habis pengajian di sini kita berangkat ke sana. Jenengan ke dalam jenengan bacaan atau tasyakuran ya. Ya ya. Kemudian saya ingat saat kesana itu pakai Scoopy dan Mbak Mukasona itu, Pak saya berangkat bareng, ternyata dulu ke sana sama-sama ngaji sama-sama di sini terdahuluan. Itulah namanya mati itu tidak harus tua dan tidak harus sakit. Makanya saya kalau soal mati saya mintanya kepada Allah keri-keri jangan bisik. Atau jangan bisik saya keri juga. Ya padha ae. Makanya kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Makanya di dalam surat Ar-Rahman surat ke-55 ya, juznya 27 ayatnya 79 itu ada kata yang diulang sampai 40%. Ada satu kata yang diulang 40%. Tidak ada dalam Quran itu kata yang diulang dalam satu surat sampai 31 kali atau 40%. Fabi ayala rabbikuma tukadzibun. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Pemberian Tuhanmu yang mana lagi yang tidak kau syukuri?
nikmat hari ini yang diberikan oleh Allah, mana lagi yang jenengan boten syukur. Diulang sampai 31. Dan biasanya manusia itu nikmat cilik sing lupa itu pertama aminan fisirbi keluarga. Nomor 2 mu'afan fi jasadi wa awai sehat ini enggak kroso. Terus nomor 3 indau kutu fi yaumihi duwe itu biasanya enggak kroso kayak duwe gini. Padahal yang Islam seperti saya itu ustaz lintas jalur. Biasanya saya itu disebut ustaz perumahan. Soalnya sing ngangani wong mati di perumahan, mulai mantan bupati, mantan ketua PLN Jawa Timur, itu saya biasanya. Ya, makanya saya nggak mau di kampung, saya kan RW Ahmadin, laksanakan. Perumahan saya. Makanya macem-macem itu ngerti. Ya, makanya wong ngapik mati, ciri wong ngapik mati tak delok, tapi di majelis ini tak delok ciri-ciri ini kan sing ngapik mati. Nekat pokoke. Insya-Allah jumlah aliran. Jumlah gimana? Nekat. Ya, apa di break? Iya, break aja. Ya, break. Aku diurapi mana? Assalamualaikum guys. Jadi kadang dulu saya Kita itu jumpa lagi dengan channel Cakarso Begedeng. Ini Cakarso lagi ngaji bareng bersama konco-konco Kolaser 81. Nah ini pengajian rutin. Sekarang ngaji di rumah konco Rudi Jatmiko. Ayo kita ikuti yang tausiah ini adalah Ustadz Kalam. Itu loh, makanya kita nek wong itu tuh ingat mati, insya Allah nggak neko-neko. Ya. Seperti tadi malam teman yang ada di Komandan Satpam Keputih, Komandan Satpam ITS, SKK ITS, itu kan sama tangga saya jejeran jaluk mangan sate di dekatnya Karamenjangan. Ya. Makan sate kok biasa akeh kok mek titik. Wis aku 5 ae. Ternyata sate wis mari dibakar mau dimakan patuk Pak Didit. Nah, saya makanya gak iso. Karena ada acara ini gak bisa ke makam Keputih. Kayak tersedak belum makan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ternyata darah tingginya naik terus ke jantung. Persis saat ini utuh. Mungkin tak aku ora bojoku itu gara-gara bojo loro ini. Soalnya bojone loro terus tahun depan pas Agustus itu pensiun, mungkin bingung. Ya, kalau loro itu bingung, makanya kalau telu, kalau papat itu malah enggak. Ya, makanya jadi Gus Dur itu justru wong bojone loro, wong bojone telu itu masuk surga. Bojone siji justru mlebu neraka. Ngomong nang Yai Rufiat, ngene lho, Yai, aku ini kabeh curhat. Ya niku ana wong mati, mari ngono apik dilebokno neraka nang malaikat. Karena apa bojone sing siji ku ngomong, aku duwe bojo iki selalu disia-sia, disakiti, kabeh uripku gak enak makane dicekel nang malaikat dilebokno neraka. Terus bojo loro ambek bojo telune ngene lho, pun dilebokno neraka malaikat pula istri kedua dan ketiga ini sama saya bagus sekali. Gak tahu saya disia-sia oleh bojo iki enggak. Makanya karena dia gak takut sama istrinya, takut sama Allah. Biasanya orang bojo siji kan cepet diambek bojone ambek rabi loro, ojo awas. Kayak aku kan suami takwa, takut sama istri tua. Maka nek wong bojone telu kan gak wedi bojone nomor siji maka rabi telu. Makanya jadi Gus Dur wong rabi telu iku rata-rata mlebu swarga. Karena wedine ambek Allah, gak wedi ambek istri pertama atau kedua. Hanya urung dilebokno neraka. Oh, bojone nomor 3, nomor 2 itu protes karena ini apik lah. Makanya sing siji monggo ditambah. Sing loro monggo tapi nek kula mboten wani. Soalnya kita lihat maca koran yang ada di Mojokerto ada 69 suami yang dirawat di panti jompo gara-gara istri pertamanya nggak mau dibaleni. Istri muda itu rata-rata nek wis entek anune entek upasi wis digua. Aku balik ke istri pertamanya enggak mau saya bocok 69.
Kaya awak-awakan dhewe gak oleh mulih. Tarik urete. Mangkane Tarik urete balik. makane awe balik megah. Makane ditekek do panti. Makane aku iki dadi suami takut sama istri. Wedi kok gak oleh balik. Ya, itulah makanya yang sering dilupakan manusia aminan fi sirbihi ya. Nek keluargane bahagia, keluargane tenang itu biasanya menungso itu lupa bahwa ini adalah dari Allah. Aminan fi sirbihi. Dan gunane ngaji seperti ini ketokane gak ono oleh tapi banyak ya. Sopo sing tuwuk ngaji insyaallah akhir hayatnya ya koyo ngene. Lihat Ustazah Taslimah ya saat mimpin surat Al-Baqarah berat meninggal dunia. Ustadz Mahmud saat Qori di rumahnya Bu Khofifah belum selesai meninggal dunia. Prof Azimadil Azro dipanggil untuk ceramah meninggalnya ya seperti itu. Semoga Ustadz Kalam senantiasa sehat. Sama-sama termasuk teman-teman. Orang-orang kayak sing setelah dari Khofifah Ojo anak dulu mentas cici. Insya Allah kalau soal meninggal saya itu rela jenengan riyin. Atau saya belakangan jenengan riyin atau saya riyin jenengan belakangan. Amin. Langsung mawon karena wow jarine mek 5 menit mawon atau 15 menit. Maka wow ono sing ngomong judulnya apa wis maulid. Ya, makanya Maulid Nabi ini pro dan kontra. Dasarnya mana? Kita pakai dasar non muslim menurut Ustaz Bahak, yaitu menurut Abu Lahab. Jenengan kan bisa hafal ya surat tabat yada abi lahabi wa tab ma'aghna anhu dan seterusnya. Abu Lahab itu masuk neraka, tapi tiap malam Senin diringankan oleh Allah dalam hadis Bukhari Muslim dalam kitab Hidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir. Kenapa kok didinginkan oleh Allah tiap malam Senin? Abu Lahab niku seneng saat krungu ponakane lahir. Bapakne Nabi Muhammad itu nggih sak kandung kali Abu Jahal nggih. Jenenge Abu Lahab, maksudnya Abu Lahab itu yaitu Abu Azra jeneng asline, tapi karena dianggap wong tuwa apa jenengane bohong tuwa apa disebut Abu Lahab. Abu Lahab itu seneng ana ponakane lahir, terus pembantune Suaibah wis kok tak bebas nek pembantune kan dituku sak matine kok kerja iki. Akhirnya dibebasno gara-gara seneng ponakane lahir. Makanya tiap hari Senin atau malam Senin diringankan siksanya oleh Allah. Itu dasare. Karena ono sing lapo Nabi kok ati ulang tahun, Nabi biyen kok gak ulang tahun, sekarang kok diulang tahun nih. Jangankan demikian Nabi, kenapa sampean kok poso sehari Senin? Karena hari Senin dan Nabi. Itu makanya Nabi tiap Senin itu poso salah satu kelahiran. Tapi jare sing gak seneng mau itu niru orang-orang yang lain, yaitu diadakan ulang tahun. Tidak, ulang tahun itu kan kita nggak pakai topi, nggak pakai motong kue. Ini peringatan Nabi untuk meniru Nabi. Kalau kita niru Nabi dari segi manapun ada. Nabi niku saat Abu Hurairah ikut Nabi itu 12 tahun tidak pernah Nabi itu kata kasar sama suaminya atau pembantu. 12 tahun bandingkan. Itu kalau habis minum atau Aisyah habis minum dipasno bibir. Ah, ngomong Nabi minumnya pasti. Kita kan nggak gila nih. Itu bedanya Nabi. Suatu saat mesti paruan sama Aisyah, ternyata ini dihabiskan. Oh, Nabi kok dihabiskan gimana ini? Biasanya paruan. Nabi itu tidak mau menyakiti hati istri. Karena apa? Mungkin karena Aisyah itu ngantuk, nggak ngombe, tidak pakai gula tapi garam. Karena nek dikekno kan, aku kesalahan yo ki opo aku rumangsa dosa, makanya dihabiskan mau dihabiskan oleh Nabi. Itu Nabi nggak pernah coba kita. Nggak ngombe keliru ya. Matamu mau dondi. Ya. Ya.
Makanya Nabi itu tidak pernah marah. Dan Nabi cirinya kalau pergi dari mana-mana itu mesti nggawa oleh-oleh lah. Makanya bapak-bapak ini mari pengajian, mari apa mesti sing wedok ditekokno oleh-oleh. Dan istimewanya Nabi itu nek gembul wong elek, gembul Nabi redok dadi ganteng. Beda dengan kita kan, kalau Yunus gembul sapa sing kuwe elek, insyaallah tambal kuwe elek sing elek. Makanya disebutkan di tiba iku alifil wa mimul hajib, ilungnya Nabi alif. Kalau kita kan kayak huruf ba kan, jebebek. Kalau mulutnya bagus itu dari fisik. Dan siapa yang membaca sholawat 1 dibalas 10 kali ya. Sholawat itu makanya nek wong yakin doane gak diterima ya maca sholawat. Sholawat tidak pernah ditolak. Pasti disampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, Nabi lah mati Pak ya. Nabi memang mati, tapi para aulia, para ulama itu prinsipnya tidak mati. Ngerti yang membacakan kita, bahkan ada satu malaikat kata Habib Lutfi di makamnya Nabi, siapa yang datang, siapa yang baca selawat disampaikan langsung pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ini selawat macam-macam. Ono selawat dongkrak ya. Saat mari ngene, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi biar kan biasa selawat dongkrak nek mari. Wis berkati oleh kabeh sampun ngapunten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad selawat dongkrak. Selawat sing tambihul qulub supaya atine Allahumma sholli ala sayyidina macam-macam. Ini selawat Al-Fatih supaya dibuka rezekinya. Yang prinsip adalah kenapa kita teko kok tambah titik insya Allah suatu saat, karena dulu COVID saya itu punya jamaah di belakang, di mana belakangnya BDH itu pertama saya datang itu 30, sekarang hampir 250 tiap Ahad pagi ya. Saya jamaah di mana-mana itu tambah ke. Mungkin yang lain padahal ditarik gak rumangsa ditarik atau gak rumangsa urunan. Karena apa? Silaturahmi tazidul umrah wa tazidul arzak. Karena kita datang ini umurnya ditambah, otomatis ya alhamdulillah ngelebokno kaleng. Karena dengan datang ini umurku ditambah, sampai beli umur gitu. Ini tadi bantu untuk konsumsi, ya. Alhamdulillah, insya Allah barokah. Umurnya tambah, rezekine tambah. Ya, tempatnya tambah. Makanya disyukuri kuwi sak Allah tambah. La in syakartum la azidan. Sing donyane titik karena disyukuri sak Allah tambah. Sing bojone siji alhamdulillah disyukuri sak Allah tambah. Maksudnya perbuatane tambah apik gitu. Disyukuri nggih. Nek wong wedok niku disyukuri insyaallah barokah. Duwe bojo kok turu ngoro alhamdulillah, musik pengantar tidur, syukur. Bojo disyukuri, masa awal Bu, masakane sampean enak gak ana pecel kok gaenane sampean. Insyaallah wong wedok malah semangat masak. Kenapa? Disyukuri. Ya disyukuri malah kuwabe dimasak. Karena wong wedok itu kuat. Bu, sampean kok wakas ya dadi bojoku gak ana koyo sampean iku. Akhire bojo karena dikajokno akas, Bu. Kursi mburi diangkat nang ngarep margo mburi wae karena dia. Coba bojo delok sampean wis elek beler. Jam 5 kok gak adus kok wong elek kok adus males. Karena apa? Gak syukur kita itu. Makanya disyukuri insyaallah wong wedok niku tambah. Iya, wong lanang yang ngono duwe bojo syukur Pak, alhamdulillah duwe bojo sampean niku meskipun ireng ngentat-ngentut sampun disyukuri. Kok gak ngentut 5 juta Pak operasi iki. Insyaallah tambah ngentute nemen. Sehat makanya nggih ya. 5 juta itu. Nah, lagi. Ya yang pertama itu Muhammad itu atau Nabi Muhammad diutus makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak kita. Tidak apa-apa, tapi Nabi itu
Itu tadi karena sebagai menyempurnakan akhlak gak pernah marah tadi. Bahkan sampai dibunuh, mau dibunuh, ya, kayak Daksur mau membunuh itu malah didoakan. Coba kita, ya makanya kita dirasani biasalah di SMS web. Nabi sampai dibunuh itu loh, makanya gak bisa. Sering kita naik Ramadan diceritani, Nabi mau ke masjid didoni, mulai saling. Kenapa ya didoni wong saling? Didoni mulai saling sampai ketika sing ngidoni kok gak ada meludahi, tanya kenapa yang meludahi saya kok gak ada, tolak-tolak di lantai 2. Ya sakit, belum ada temannya si es kentalnya koncok pleki teko, Nabi sudah datang. Rollaser 81. Mana suaranya? Rollaser 81. Rollaser 81. Se. Gorong. Oh. Ayo. 1